Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang kelima. Kita masih di tema 1, subtema 2. Nah, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak penjelasan Ibu ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di layar HP kalian masing-masing. Nah, gambar apakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar seorang petani yang sedang mencangkul sawah. Nah, kira-kira Pak Petani ini mencangkulnya menggunakan organ gerak apa ya? Ternyata Pak Petani mencangkul menggunakan organ gerak berupa tangan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, tangan bisa bergerak karena apa ya? Kok bisa sih tangan bergerak? Nah, supaya lebih jelasnya, yuk simak lagi ya video dari Ibu. Nah, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot berada di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Nah, jadi Pak Petani bisa menggerakkan tangannya untuk mencangkul karena di tangan Pak Petani ada otot. Nah, masih ingatkah kalian otot itu adalah alat gerak apa ya? Benar sekali, otot adalah alat gerak aktif, sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Nah, karena otot melengket atau menempel di tulang, jadi otot bisa membantu tulang untuk bergerak. Nah, makanya tangan kita bisa digerakkan sama kayak tangan Pak Tani. Bisa juga digerakkan untuk mencangkul. Nah, anak-anak, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Coba kita bayangkan kalau misalnya tidak ada otot yang melekat di tulang-tulang kita, apakah kita bisa bergerak? Ternyata tidak bisa. Jadi, tulang-tulang kita itu membutuhkan otot supaya bisa bergerak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan lebih mengenal lagi macam-macam dari otot manusia. Nah, otot manusia dibagi jadi 3. Ada otot lurik, ada otot jantung, sama ada otot polos. Nah, model ototnya bisa kalian lihat di layar HP kalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu, mulai dari otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Kita mulai dari otot polos. Nah, gambar otot polos bisa kalian lihat di layar HP kalian masing-masing, atau kalian bisa lihat di buku tematik kalian di halaman 105. Nah, ini ada gambar otot polos. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di sini. Nah, otot polos ini otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Artinya dia bekerja tanpa kita ketahui. Nah, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi otot ini bekerja karena dipengaruhi oleh sistem saraf yang tak sadar. Jadi saat otot ini bekerja di dalam tubuh kita tidak tahu kalau otot ini tuh sedang bekerja karena di bawah sistem saraf tak sadar kita. Nah, otot polos dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Jadi, organ tubuh kita dapat bergerak tanpa harus kita kendalikan karena otot polos ini sudah bekerja tanpa sepengetahuan kita atau tanpa pengetahuan kita, tanpa kita ketahui, tanpa kesadaran dari kita. Nah, bagaimana dengan otot lurik? Nah, gambar otot lurik bisa kalian perhatikan di
gambar yang ada di layar HP kalian atau di buku tematik halaman 106 yang gambar paling atas. Nah, otot lurik ini otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, otot lurik ini yang membantu kita supaya kita bisa bergerak. Contohnya kayak tadi mencangkul, atau mungkin berjalan, berlari, menulis, dan lain-lain. Nah, otot lurik bekerja di bawah kesadaran kita juga, atau otot lurik ini dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Jadi, otot lurik ini bekerja dengan kita ketahui, atau kita yang mau menggerakkan otot ini. Misalnya kita mau menggerakkan tangan, nah itu sesuai keinginan kita. Atau kita mau berjalan, kita mau menggerakkan kaki kita, berarti itu sesuai keinginan kita, atau kita ketahui kalau otot ini akan bekerja. Sedangkan kalau otot jantung bisa kalian lihat gambarnya di layar HP kalian atau di buku tematik halaman 106. Nah, otot jantung ini otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Nah, otot jantung merupakan otot yang menggerakkan jantung. Jadi otot jantung ini letaknya di dekat jantung. Jadi dia bekerja tidak pernah berhenti atau tidak istirahat. Dan otot jantung merupakan otot yang menggerakkan jantung kita. Dan otot jantung ini bekerja tanpa kita sadari. Nah, setelah kalian mengetahui gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung, dan kalian juga sudah tahu cara kerjanya seperti apa, letaknya di mana, kita akan melihat tabel perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di tabel yang sudah Ibu sediakan di layar video ini. Kalian bisa lihat di layar HP kalian masing-masing. Di tabel ini perbedaannya bisa dilihat dari bentuknya, jumlah inti selnya, letak inti selnya, cara kerja otot-otot yang ada, reaksi, gerakan, dan letaknya. Nah, kita akan mulai satu persatu. Kita mulai dari perbedaan dari bentuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bentuk dari otot polos itu gelendong dan ujungnya itu meruncing. Sedangkan otot lurik bentuknya panjang dan silindris. Kalau otot jantung bentuknya itu panjang, silindris, lalu bercabang-cabang. Nah, kita lihat ke berikut yaitu jumlah inti sel. Jumlah inti sel dari otot polos itu 1. Kalau otot lurik itu jumlah inti selnya banyak atau lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kalau jumlah inti sel dari otot jantung itu banyak juga. Berikutnya, letak dari inti sel itu. Nah, letak inti sel di otot polos itu berada di tengah sel. Kalau di otot lurik berada di tepi sel. Kalau di otot jantung, letak inti selnya berada di tengah sel. Nah, kalau cara kerjanya, kalau otot polos, cara kerjanya itu secara tidak sadar atau kita tidak ketahui tanpa sepengetahuan kita. Kalau otot lurik, cara kerjanya itu dengan sadar atau atau sesuai keinginan kita, atau kita ketahui kalau otot ini sedang bekerja. Kalau otot jantung, cara kerjanya itu secara tidak sadar. Jadi di sini yang cara kerjanya tidak sadar itu ada 2, yaitu otot polos dan otot jantung. Jadi kerjanya yang sadar itu cuma otot lurik saja. Nah, reaksi ini maksudnya reaksi terhadap respon. Kalau otot polos itu reaksinya lambat. Kalau otot lurik itu reaksinya cepat. Kalau otot jantung reaksinya juga lambat. Nah, kalau gerakan dari otot-otot ini, kalau otot polos tidak cepat lelah.
Kalau otot lurik cepat lelah, kalau otot jantung itu tidak cepat lelah. Nah, kalau letak dari otot-otot ini, kalau otot polos letaknya itu di organ dalam, misalnya di saluran pencernaan. Kalau otot lurik ini letaknya melekat pada rangka tubuh manusia, sehingga membantu manusia untuk bergerak. Kalau otot jantung letaknya itu di jantung. Nah, bagaimana anak-anak dari tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Apa kalian sudah mengerti? Nah, selanjutnya kita masuk pada cover buku. Nah, cover buku ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal dua macam desain dari cover buku. Nah, dua macam desain dari cover buku ini ada cover dengan latar warna hitam putih dan cover dengan latar warna yang penuh dengan warna dan gambar. Nah, kalau latar hitam putih ini gambarnya cuma sedikit dan warnanya kebanyakan hitam putih, tidak berwarna. Kalau cover dengan latar warna yang penuh dan gambar itu banyak gambar dan terang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh desain cover latar warna hitam putih. Nah, kalian lihat latarnya saja warna putih, baru ada tulisan yang warna, tapi sedikit saja warnanya, paling banyak itu hitam putih. Kalau desain cover latar penuh warna dan gambar bisa kalian lihat di sini. Bukunya itu covernya atau sampul bukunya penuh dengan gambar dan penuh dengan warna yang terang selain warna hitam dan putih. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti materi dari Ibu tentang macam-macam otot dan desain dari cover buku? Kalau kalian sudah mengerti, sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami ya. Sekian dari Ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Selamat belajar dan sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi.